Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Shah Skedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menginformasikan tentang sosial budaya dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebelum lebih lanjut ditonton video ini, sebaiknya dulu di subscribe, like, and comment. Kalau bisa di share ya, agar penonton Aceh Tenggara Channel bisa menyaksikan video-video saya yang lainnya. Oke, kali ini saya akan berbicara atau menginformasikan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya yang masih pengantin baru, terutama pengantin perempuan. Apa itu? Ada 6 hal yang sering diperhatikan oleh mertua, terutama mertua perempuan, sikap daripada menantu perempuannya. Satu, pengantin perempuan itu sering terkekeh-kekeh di dalam kamar bersama suaminya, sehingga terkekeh-kekeh itu ini menjadi pertanyaan kepada ibu mertuanya. Loh, ada apa ini kok terkekeh-kekeh di kamar? Atau bisa jadi mertua Anda itu ya, dia diceritain dari dalam kamar. Kejadian-kejadian tadi siang diceritain sehingga Anda itu terkekeh-kekeh bersama suami Anda. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah adab makan. Ini menjadi perhatian nih. Apa itu? Yang pertama itu, Anda itu sering duduk bersila ketika waktu makan. Biasanya yang laki-laki yang bersila. Kalau perempuan itu ya ada adabnya tersendiri untuk kalau duduk makan. Kakinya menjulur kedua ke belakang dan tangan kirinya mengganjal. Itu biasanya kalau perempuan makan. Tapi kok Anda itu kok duduknya seperti laki-laki. Ya, Anda itu dianggap kurang sopan. Kemudian Anda itu sering makan sendirian atau makan berduaan bersama suami Anda. Anda tidak makan dengan keluarga ketika waktu makan. Ya, kalau orang alas itu kan biasanya makannya, kalau orang alas itu biasanya kan makan di tikar, jarang di atas meja itu. Anehnya Anda sering duluan makan berdua sama suami Anda di meja. Kemudian waktu makan, mertua Anda dan keluarga yang lain, ipar-ipar Anda atau mertua laki-laki Anda duduk di tikar. Ya, jadi kelihatannya sepele ini. Artinya Anda itu bukan tidak berhasil dalam berumah tangga, tidak. Ini adalah penilaian negatif dari mertua Anda. Tidak, ya, jangan lakukan. Kelihatannya sepele, tapi itu menjadi buah bibir ketika Anda tidak di rumah dalam keluarga tersebut. Kalau nggak cocok nanti silakan di komen-komen ya, di komentar nanti silakan kita bisa nanti berdiskusi di situ. Ada lagi hal yang paling penting dalam adat makan yang sering diperhatikan oleh mertua Anda, ya, pengantin baru perempuan ini khususnya. Ketika bulan Ramadan tiba, bulan puasa tiba, Anda lebih sering dibangunkan mertua Anda daripada Anda membangunkan mertua Anda untuk makan sahur. Kalau bisa, saran saya nih, Anda itu lebih sering membangunkan mertua Anda daripada Anda dibangunkan mertua Anda. Kenapa begitu? Karena dianggap kalau mertua itu menantunya bisa membangunkan mertuanya untuk makan sahur, artinya tanda-tanda bahwa menantunya itu adalah orang yang disiplin. Setelah salat tarawih itu Anda harus bersiap-siap untuk membangunkan. Sudah berniat bahwa Anda itu akan membangunkan mertua Anda. Kemudian memasak apa yang perlu dimasak dan apa yang diminum. Sekarang masuk yang ketiga, adab kesehari-harian dalam istiadah atau kebiasaan orang alas. Yang menjadi Anda dianggap itu negatif oleh mertua Anda itu, Anda tidak menutup aurat ketika waktu di dalam rumah ataupun keluar rumah. Karena di dalam rumah itu bukan hanya suami Anda yang melihat Anda, tetapi ipar-ipar Anda, terutama ipar Anda yang laki-laki, alias uli ataupun koli, kalau memang ada abangnya yang belum menikah, ya, itu bukan mahram Anda. Jadi apabila mereka melihat aurat Anda itu, maka hukumnya haram. Anda berdosa, ipar laki-laki Anda juga berdosa. Nah, cocok. Jadi ini harus perhatikan, tutuplah aurat ketika keluar dari kamar. Batas Anda cuma di dalam kamar, tidak menutup aurat. Tapi setelah keluar dari kamar, Anda
harus menutup aurat. Nah, ini menyangkut juga masalah agama, tapi ini ustadz yang lebih paham untuk menerangkannya. Dalam adab keseharian ada lagi nih, ya, yang sering Anda itu dianggap negatif oleh mertua Anda. Apa itu? Ketika suami tidak ada di rumah, Anda sering keluar ngobrol bersama tetangga. Apakah itu di kedai atau warung-warung atau sebelah tangga yang lain. Kemudian cerita Anda ngantur kemana-mana dan didengarkan. Anda itu didengarkan ketika Anda berbicara atau menggosip dengan tetangga, mertua Anda itu mendengarkan itu. Mertua Anda itu paling sensitif apabila dia diomongin. Hati-hati. Nah, ini hal yang sepele. Ya, kadang-kadang tidak diperhatikan oleh menantu perempuan yang masih pengantin baru. Ada lagi yang sepele, tapi Anda itu tetap dalam perhatian mertua Anda. Dan kadang-kadang menantu perempuan itu tidak mempedulikannya. Terlalu berlama-lama menonton TV bersama keluarga, terutama ketika ada mertuanya. Ketika ada mertua laki-lakinya ada di situ ikut menonton TV. Kalau bersama edu-edunya atau ipar perempuannya ya mungkin wajar-wajar saja, tidak terlalu masalah. Karena kadang-kadang yang dipertontonkan di TV itu tidak layak untuk ditonton. Cakapnya kadang-kadang ada adegan yang tidak senonoh, walaupun memang sifatnya bukan pornografi atau porno aksi. Itu umpama nanti kalau ada pemain acara dangdutan, itu ada yang joget-joget sampai goyang-goyangkan pinggulnya, itu kan sesuatu yang tabu apabila dengan mertua Anda. Itu salah satunya. Kalau berita ataupun ceramah-ceramah agama ya baguslah nonton bersama-sama. Tapi kalau ada dangdutan atau kadang-kadang nanti ada film-film yang berbau sedikit agak mesum, nah, apa Anda harus berpandang-pandangan sama mertua laki-laki Anda? Selayaknya Anda masuk ke kamar atau buat TV sendirilah di kamar sama suaminya. Nah, itu pun jangan berlama-lama, sekali harus keluar. Ini baginya pengantin baru ya. Biasanya yang masih ya 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan, atau yang belum punya anak. Yang kelima, nih, kadang-kadang yang sering Anda itu menantu perempuan sering dianggap negatif ya oleh mertuanya, terutama mertua perempuannya. Adab bicara, itu yang kelima. Ya. Apa itu yang sering dianggap negatif? Anda terlalu sering menggerak-gerakkan tangan Anda dalam berbicara. Secara psikologis, orang yang sering menggerak-gerakkan tangannya begini loh mak, begitu loh pak, begitu loh ya, begitu loh bu, begini dadu, begini mek wan. Anda dianggap terlalu pintar kalau Anda sering-sering menggerakkan tangan Anda. Walaupun Anda pintar, selayaknya jangan berlaku seperti itu. Itu orang alas. Jangan dikira orang alas tidak punya adab. Ada adabnya. Tetapi kadang-kadang itu tidak diutarakan, tetapi disimpan. Malah nanti yang paling bahayanya malah didiskusikan bersama mertua laki dan ipar-ipar Anda. Cocok. Kemudian yang dianggap tabu dalam pembicaraan itu, Anda sering memotong pembicaraan. Ketika mertua Anda berbicara, Anda langsung kan, wah, kan gitu mak. Oye kerimet, oye keriwan. Tapi sekali lagi itu pun dianggap terlalu pintar, kepintaran. Padahal kadang-kadang yang Anda potong itu mungkin salah. Anda belum mendengarkan penjelasan dari mertua ataupun ipar-ipar Anda persoalan yang sedang dipersoalkan. Tiba-tiba Anda memotong. Anda baru 3 atau 4 bulan di keluarga itu. Hati-hati. Dan kemudian Anda juga dengan terlalu sering terkekeh-kekeh kalau berbicara dalam keluarga tersebut. Ya, ini selayaknya ini si suami ini yang sedang mengingatkan istrinya atau ibu mertua mengingatkan suaminya, sampaikan kepada menantunya ini. Terkekeh, ketawa kita. Malah kadang-kadang yang nggak lucu pun kita ketawa. Dan yang lucu malah sampai terpingkak-pingkak ketawa. Hati-hati. Ya. Saya terlalu sering mengatakan hati-hati ini. Nah, kenapa begitu? Supaya Anda dianggap beradab dengan keluarga tersebut. Sekali lagi ya, bukan menjamin Anda itu tidak bahagia, bukan.
tapi ini dianggap sesuatu yang negatif oleh mertua Anda ataupun ipar-ipar Anda. Ya, udah yang kelima ya. Terakhir nih, yang keenam. Anda terlalu sering pergi ke rumah orang tua Anda ketika suami Anda tidak ada di rumah. Apa maksudnya? Ini menjadi suatu catatan yang negatif kepada mertua Anda. Kenapa Anda sering-sering pergi ke rumah tanpa bersama suami? Kalau bersama suami sekali ya, atau seminggu 2 kali ya itu wajar karena pengantin baru. Ini kok hampir setiap hari ketika suaminya pergi kerja, kok malah si istri atau menantu itu pergi ke rumah orang tuanya. Permisi memang, mak saya pergi ke rumah mama, ya ada apa? Kok selalu di rumah? Takutnya nanti kalau sering-sering pulang ke rumah terjadi fitnah. Sesuatu yang kecil, masalah kecil di keluarga suami Anda itu Anda sampaikan kepada keluarga Anda. Kalau keluarga Anda itu bisa menerima dengan positif, oke lah. Tidak jadi masalah. Jangan-jangan Anda membawa masalah dari rumah keluarga suami Anda ke rumah orang tua Anda. Ayo. Nah, kalau pernah melakukannya ya dirubah. Ya, dirubah. Nah, oke, cocok. Jangan ada yang marah ya. Ini sekedar penyampaian ataupun kata-kata kemana, bukan nasihat lah. Mengingatkan, nanti kalau dinasehati seolah saya ini ahli nasihat. Ya, jika ada yang kira-kira yang tidak sesuai, silakan di komen di kolom komen di bawah ini.